teman-teman. Nah, kembali lagi di podcast SMK Negeri 7 Buru. Pastinya masih ingat dong sama saya. Nah, kali ini saya kedatangan dua orang teman saya. Di samping kanan saya, Vivi. Hai Rol. Oke, jadi di podcast kali ini kita tuh akan bahas ya, atau kita tuh akan ngobrol-ngobrol seputar PKL atau masa-masa PKL kita kemarin. Walaupun udah lewat beberapa bulan. Iya, walaupun udah lewat beberapa bulan, karena emang kita tuh lagi sibuk ya, jadi baru sempat. Iya, oke, mungkin dari Livi dulu ya. Nah, kita kan sama-sama dari jurusan DKV nih. Mungkin bisa diceritain kemarin PKL di mana dan ngapain aja? Jadi kalau saya PKL-nya tuh di Ambon, di percetakan yang namanya Pixel One. Di situ tuh advertising dan percetakan, jadi periklanan dan juga percetakan. Yang saya lakukan di situ sebenarnya cukup berkesan pada saat awal saya masuk, karena kebetulan kami masuk tuh pada bulan Agustus. Jadi di situ biasanya percetakan banyak tuh orderan masuk 17-an terus. Dan banyak orderan, jadi kami sebagai anak PKL dikasih banyak tugas tuh, dan kebetulan bos kami sedikit menekan kami supaya kami bisa. Jadi dari situ saya lebih tahu kalau PKL itu harus tetap konsisten, tidak boleh malas-malasan. Walaupun hanya PKL, tapi akan jadi bekal untuk kami setelah kami lulus dan kami bekerja di tempat lain gitu. Ya, jadi mengenal dunia kerja. Ya, dunia kerja. Datang pagi, pulang sore. Capek banget sih pasti. Iya sih. Iya. Terus gimana nih kalau Kak Irul? Oke, jadi beta di Puskesmas Savana Jaya. Jadi Puskesmas Savana Jaya adalah salah satu fasilitas kesehatan yang ada di Kecamatan Wayapo. Terus di Puskesmas sebenarnya sih enak ya, karena sebetulnya aku nih beta nih dari Maroso, yang mana jarak desanya tuh cukup dekat. Jadi untuk bolak-balik tuh sangat dekat ya. Terus karena sudah kenal dengan beberapa orang, terus juga kakak-kakak yang ada di Puskesmas Savana Jaya, ya terima kasih ya kakak-kakak di Puskesmas Savana Jaya yang sudah mau membimbing kami, terutama untuk kakak Resna Ahmad Salam Pesi, terima kasih ya sudah membimbing kami di apotik gitu. Baik banget dong orang-orang di sana pasti. Baik banget. Iya, sebenarnya baik banget. enak juga ya kalau kita PKL tuh, terus orang-orang yang di sana tuh emang lebih terbuka sama kita, terus baik gitu, mendukung. Terus gimana nih, Livi, kerjanya di sana tuh apa aja? Terus apa ya? Pokoknya nanti potong saya. Ya. Kalau kerja di sana sih kan kita perginya dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Walaupun mohon maaf saya sering terlambat jam 10 saya datang. Jadi saya sering terlambat memang. Jadi pekerjaan kami ya paling bantu-bantu karena memang kita support, dan juga karena saya jurusan desain komunikasi visual, jadi lebih ditempatkan di bagian desain. Jadi kayak ada orderan masuk spanduk, nanti kakak-kakak di sana tuh bilang, Livi, tolong desainkan spanduk dengan nota dan keterangan jelas dari mereka. Terus di situ saya belajar kalau saya desain sesuai konsep yang mereka bilang itu tidak boleh langsung fix, tapi saya kirim ke adminnya dulu, admin konfirmasi ke pembeli di ACC, atau mungkin ada sedikit perbaikan. Itu jika ada sedikit perbaikan atau ubah warna atau elemen apapun itu, saya harus ikuti, tidak boleh saya lepas tangan. Di situ mengajarkan saya untuk tanggung jawab. Setelah mungkin sudah di ACC fix, baru dikasih ke operator cetaknya gitu. Itu yang saya biasanya lakukan. Waduh, keren banget sih. Berarti ilmunya tuh udah bertambah banget. Mungkin nanti bisa diimplementasikan ya buat ke adik-adiknya. Ya, jadi ilmu yang dipelajari di sekolah bisa kita implementasikan di tempat PKL-nya kita. Iya, lalu dibagi juga ilmunya buat adik-adik kita gitu. Terus kalau Kak Irul, ada nggak tantangan buat waktu PKL di sana? Kan jurusan ASKEP kan, jadi kayak takut nggak sih? Kita kan langsung berhubungan nih sama masyarakat gitu, kayak takut buat ngelakuin sesuatu gitu, mau infusnya kan Kak Irul ngelakuin nggak di sana? Jadi sedikit cerita sebenarnya agak
Untuk waktu pertama kali turun PKL ke Puskesmas Savana Jaya sendiri itu agak takut ya, karena kita berhubungan langsung, ketemu langsung sama masyarakat, kita kasih edukasi. Ya walaupun dengan ilmu kita yang sebenarnya terbilang masih sangat sedikit gitu ya, tapi kita berkomunikasi dengan pasien. Tapi karena dibimbing dengan baik, terus juga dari sekolah kita sudah mendapatkan pembelajaran yang memang nantinya kita pakai untuk kita berbagi dengan masyarakat atau di tempat kita PKL tadi, jadinya sudah ada gambaran, tidak kita datang tidak kosong gitu. Kalau untuk tindakan seperti hacking atau infus dan semacamnya, perawatan luka dan semacamnya, itu memang kita lakukan, tetapi dengan bimbingan. Kita diberi arahan. Contoh ketika ada pasien yang mengalami kecelakaan, sempat beberapa kali ada pasien yang kecelakaan, terus memang tapi tidak luka yang parah-parah banget, palingan hanya kulitnya terkelupas gitu dan semacamnya. Itu hanya kita itu saya membantu juga kakak-kakak untuk melakukan tindakan perawatan luka tersebut gitu. Oh, berarti udah bisa lah buat di rumah nih. Kalau ada yang sakit udah ada yang bisa nanganin ya. Tanya beta lah, tanya beta. Kalau dari Kakak Cherry ini kira-kira PKL di mana? Kalau saya sendiri di Tribun Ambon dan sangat berhubungan ya, nyambung gitu sama eskul saya di SMK Negeri 7 Buru ini. Karena emang di sini juga ikut jurnalistik nih, jadi di sana juga nyambung karena di sana juga kan belajar pembawaan berita, cara kita ambil berita, pokoknya di sana saya juga banyak belajar tentang jurnalistik. Berarti udah tambah jago ya? Iya. Mungkin bisa lah. ilmu dari Tribun Ambon ke Oke. adik-adik. Jadi adik-adik yang nonton jangan lupa posting jago editing. Saya juga mau berterima kasih nih sama kakak-kakak yang ada di Tribun Ambon karena emang baik-baik banget semua. Di sana tuh ada Kak Ajeng. Saya mau cerita sedikit juga ya, nggak apa-apa kan? Ya boleh dong. Kan Waktu awal-awal saya datang nih di Tribun Ambon, terus ketemu sama awalnya ketemu sama manajer dulu, udah terus masuk nih di ruangan. Itu tuh kan cuma berdua karena waktu itu temen saya yang satu lagi masih mabok laut nih ya, karena kita kan pakai kapal. Nah, kita berdua yang masuk. Nah, kita nih cuma 2 orang yang datang di hari pertama. Ketemulah sama 1 orang nih, kakak, namanya Kak Ajeng. Waduh, disuruh perkenalan, oke lah. Terus dingin banget, kayak kita tuh di dalam kayak grogi banget. Soalnya ini nih kita tuh kayak, waduh, kayaknya kakak ini jahat banget nih. Soalnya dia kayak dingin, terus kayak gitu-gitu aja. Nah, makin lama ternyata emang baik banget, cuma ya kalau salah ya pasti ditegur lah. Tapi emang baik banget, cuma ya gitu. Ada juga, terima kasih juga buat Kakak Fani. Kakak Fani itu sangat apa ya? Membantu. Iya, sangat banyak membantu, membimbing. Terus juga udah kayak teman lah gitu. Yang penting kita kan tahu batasan. Motornya juga sering dipinjemin loh sama saya sama Puput. Iya, emang baik banget. Terus kalau mau kemana-mana kayak ngajak. Oh. Jadi kita PKL terus kita bisa dapat teman baru, tambah relasi gitu. Jadi kayaknya memang ya masuk SMK ya kalian. Karena bermanfaat untuk kalian terjun ke dunia kerja gitu ya. Iya. Semoga buat adik-adik kelas yang nanti mau PKL, ya semoga ada yang PKL di tempat-tempat kita nanti ya. Dan semoga bisa lebih baik dari kita nanti supaya bisa memberi kesan yang lebih baik lagi lah buat di sana. Di sana juga dapat banyak teman. Kebetulan di tempat PKL saya ada 3 sekolah kalau nggak salah. Ada dari SMK 6 Ambon, SMK 7 Ambon, dan juga dari SMK 2 Saparua. Jadi teman-teman saya juga bertambah dan juga kakak-kakak yang saya kenal juga di sana bertambah. Jadi kayak misalnya saya di sekolah nih,
pakai aplikasi misalnya Photoshop, aduh saya nggak tahu nih caranya gimana. Saya bisa minta tolong ke kakak di sana. Kakak, kira-kira ini gimana ya caranya? Oh, nanti bisa dijelaskan sama mereka. Banyak juga ya, kalau di tempat saya ada juga dari sekolah lain, dari SMK 6 ada banyak teman saya. Ya, menambah teman, terus juga menambah relasi lah. Iya, seru banget sih. Siapa tuh ke Ambon ada mereka. Iya bener banget tuh. Saya juga waktu kemarin ada tambahan job sih. Itu seru banget karena kita yang 3 orang yang PKL di Tribun itu diajak nih karena waktu kemarin saat-saat pemilu itu adalah Tribun dipanggil kan, ada paslon yang pakai Tribun buat pasang iklan gitu. Nah, kita diajak buat kita pegang kamera, iya. Pokoknya kita siaran lah di situ. Ada beberapa kali. Seru banget sih ya. Diajak refreshing juga. Iya. Kalau kalian? Aku yang paling paling berkesan itu sebenarnya ketika sebenarnya berpikir bahwa kakak-kakak di Puskesmas Safanaja itu tidak suka dengan kedatangan kami gitu, tapi ternyata tidak gitu. Jadi ketika memang baru pertama datang ya, kita kan baru kenalan ya, jadi tambah makin kesini, makin hari kita makin dekat ya. Jadi sebelum kami tutup PKL itu, sebelum penutupan PKL, Terharu banget dong. Terharu atau ketawa? Pasti. Ini namanya iklan ya. ya. biar tidak ya gitulah. Oke, lanjut. Iya, yang paling berkesan. Kakak mau. Saking terharunya. Ini mana bisa terketawa? Terharunya nih, Iru sampai udah mau nangis. Iya. Udah mau nangis lagi untuk mengingat masa-masa PKL. Ya, jadi yang paling berkesan ya ketika kita makan bareng-bareng gitu. Waktu itu liputan ya, sebelum kita saya nggak tahu ya itu memang kakak memang sering bikin acara makan-makan atau bagaimana, terus kita diajak juga liputan ya. Itu yang sangat berkesan ya, karena saya dari yang awalnya dipikir bahwa tidak suka dengan kedatangan kami, ternyata mereka welcome sebenarnya dengan kami gitu. Sama juga sih, sangat berkesan lah pokoknya masa-masa PKL itu. Walaupun kita cuma 2 bulan, kalau saya sendiri 2 bulan ya, sangat berkesan. Kita juga ada acara perpisahan juga, sampai mellow dikit-dikit gitu. Terus apa nih harapan kalian berdua buat kedepannya? Harapan untuk diri masing-masing. Ya, harapan untuk diri masing-masing dulu. Untuk sekolah nih. Untuk diri masing-masing dulu, lalu untuk sekolah juga apa harapan kalian? Mungkin dari Livia dulu kali. Kalau saya mungkin untuk sekolah dulu. Mungkin untuk sekolah ke depan semoga lebih membangun relasi dengan percetakan-percetakan atau toko-toko atau seperti Tribun Ambon. Jadi banyak relasi dengan mereka yang di Ambon maupun di luar Ambon, biar mungkin siswa-siswa adik-adik kelas kami bisa PKL di sana, mendapatkan banyak mendapatkan banyak ilmu supaya wawasan lebih luas gitu. Ya, kalau untuk saya harapannya yang pertama untuk sekolah terlebih dahulu. Yang pertama kepada sekolah mohon lebih diperhatikan, terkhususnya untuk Bapak Kaprodi kami, Bapak Program Studi dari jurusan Asisten Keperawatan, untuk lebih memperhatikan anak didiknya ya Pak Guru, karena untuk praktek-prakteknya kita itu kalau bisa lebih sering dilaksanakan dan dilakukan, karena kita turun ke tempat PKL tanpa adanya ilmu itu saya rasa sangat tidak mungkin ya, karena kita bertemu langsung dengan pasien dan masyarakat seperti itu. Terus lalu untuk harapan untuk diri saya sendiri, harapannya semoga saya keterima di salah satu kampus yang menjadi impian saya, dan semoga apa yang saya impikan sejalan dengan jurusan saya ini semoga dapat tercapai gitu.
Kalau untuk saya, harapan saya ke depannya semoga saya lebih bisa mengetahui banyak pengetahuan. Juga saya mempunyai cita-cita yaitu mempunyai Buka toko. buka toko. Saya pengen buka toko di sini, buka toko yang berhubungan dengan jurusan saya. Terus saya juga kalau punya toko saya ingin kuliah tapi online, jadi kayak saya punya sarjana tapi saya juga punya toko, kayak amin gitu. Oh, nanti kita tanam saham aja kan? Iya, iya. Mungkin harapan Kalau harapan saya semoga buat diri saya semoga tambah berkembang ya. Semoga juga keterima di universitas yang mau saya tuju ini. Dan untuk harapan buat sekolah semoga tambah maju, dan yang seperti tadi udah Khairul bilang juga, masing-masing guru kaprodinya lebih memperhatikan anak-anak didiknya supaya kalau udah PKL dan bertemu langsung sama masyarakat itu sudah lebih berpengalaman. mungkin kalau dari saya sebelum mengakhiri video ini, saya mau mengucapkan terima kasih untuk guru-guru di SMK Negeri 7 Burung sudah membimbing kami, untuk wali kelas, kepala jurusan kami yang memperhatikan kami selama PKL, juga kayak Pak Yuda yang membimbing ekstrakurikuler jurnalistik. Dari jurnalistik saya juga banyak belajar. Terima kasih untuk teman-teman saya juga yang satu tempat PKL, kakak-kakak di sana, teman-teman kelas juga. Terima kasih. Ya, intinya ya terima kasih untuk semua orang yang sudah berperan dan membantu kami sampai kepada titik yang seperti sekarang ini. Terlebih orang tua kami. Iya, yang pasti itu. Terima kasih untuk semua yang udah berperan di masa-masa PKL kami. Mungkin itu saja untuk podcast hari ini. Sekian dan terima kasih.